Baiklah, selamat siang Baiklah, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu ya, saya punya pantun nih, biar kita sama-sama tidak tegang ya. Pantun pembuka dulu ya. Pipi rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kehadiran Allah, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini saat ini, saya yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara ini. Kemudian saya juga minta maaf, berdiri saya di sini bukan saya ini menggurui Bapak dan Ibu, bukan saya yang sok pintar ya, karena di sini saya paham sekali, di sini sudah senior semua. Jadi pengalamannya pasti jauh melampaui saya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya membuka acara inti kita pada hari ini, saya punya sebuah cerita tentang kancil dan kura-kura. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita kancil dan kura-kura ya Bapak Ibu ya. Ceritanya, suatu hari kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, si kancilnya tidur dulu. Katanya, nanti aja lah, nunggu si kura-kura itu lambat, tidur dulu aja katanya ya. Kemudian sang kancil tertidur di bawah pohon dan akhirnya kura-kura berhasil melampauinya dan keluar sebagai juara. Nah, sang kancil terbangun dan mendapati dirinya kalah di dalam perlombaan. Nah, maksud dari cerita ini adalah mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan sebuah pertandingan. Nah, ini ceritanya versi yang lama ya Ibu ya, yang sudah sering kita dengar ya. Nah, baru-baru ini seseorang bercerita versi barunya Bapak Ibu yang lebih menarik. Rupanya ceritanya bersambung ya. Sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri Bapak Ibu ya, karena kurang hati-hati dan terlena. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Kita sama-sama tahu kura-kura itu lambat ya Bapak Ibu ya. Lalu ditantangnya lagi si kura-kura ini untuk berlomba ulang dan disetujui lagi oleh kura-kura. Dan kali ini sang kancil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti Bapak Ibu ya. Nah, maksud dari cerita yang sambungan ini, cepat dan konsisten pasti mengalahkan yang lambat dan konsisten. Selanjutnya, kalau ada dua orang di perusahaan, yang satu lambat pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cekatan dan handal, maka yang cepat dan handal lah yang akan maju lebih cepat. Selanjutnya, lambat asal konsisten itu bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi jika kita cepat dan konsisten. Selanjutnya, tetapi cerita tidak hanya sampai di sini ternyata Bapak dan Ibu. Kali ini sang kura-kura mulai berpikir dan sadar bahwa tidaklah mungkin berlomba dengan kancil pada jalur yang seperti yang lalu.
Setelah berpikir keras, kali ini kura-kura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai karena harus menyeberang. Rupanya garis finishnya terletak beberapa ratus meter setelah tepi seberang sungainya, Bapak Ibu ya. Sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul si kura-kura nih, Bapak Ibu, menyusul dan dengan santai menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingannya. Nah, maksud cerita yang selanjutnya ini, pertama, temukan kekuatan utama Anda. Kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan Anda. Di perusahaan, kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi sehingga pemimpin Anda bisa melihat kemampuan Anda. Kalau kekuatanmu adalah menganalisis, carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisis. Bekerja pada kekuatanmu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkembang. Selanjutnya, kalau kekuatanmu adalah kalau kekuatanmu adalah mengorganisir, carilah peran untuk mengorganisir sesuatu kegiatan penting agar perusahaan tahu bahwa Anda mungkin pantas untuk menjadi seorang manajer. Kalau kekuatanmu adalah waspada dan teliti, carilah peran yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian seperti peran yang terkait dengan keselamatan, hukum, atau keuangan. Nah, ceritanya belum selesai loh, ternyata ada sambungannya lagi. Kali ini sang kancil dan kura-kura menjadi bersahabat, Bapak dan Ibu, dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik ternyata. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari. Mula-mula sang kancil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sisi kura-kura kemudian kalau mau menyeberang sungai itu giliran kura-kura yang menggendong si kancil ya. Di seberang satunya kancil mulai menggendong kura-kura sampai ke garis finish. Sampai di garis finish, keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat ternyata dari lomba sebelumnya. Nah, maksud dari cerita yang ini adalah bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama, akan tetapi tanpa bisa bekerja sama di dalam suatu tim dan menjalin masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal, Bapak Ibu ya, karena selalu ada situasi di mana Anda berkinerja kurang sedangkan rekan Anda lebih baik, Bapak Ibu. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi mengambil alih kepemimpinan. Nah, kita sangkutkan saja ini kata kalau di sana tadi perusahaan ya Bapak Ibu ya, kita sangkutkan saja dengan kita di bawah naungan sekolah, berarti di dalam lingkup sekolah ini carilah di mana Bapak Ibu merasa ada potensi Bapak dan Ibu dan coba kembangkan potensi tersebut ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan listrik ini ya, mati listriknya, jadi terpaksa kita tidak melanjutkan proyektor, tapi akan saya coba untuk meneruskan karena kita tidak punya banyak waktu ya Bapak Ibu ya. Baik. Pada siang hari ini saya akan mengadakan pemahaman budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lahad. Agendanya yaitu pembukaan, telah kita buka tadi dengan sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada kompetensi kelulusan, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kemudian ini ada kesepakatan kelasnya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu,
menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban selama jalannya diskusi, aktif dan sopan, dan menghargai saat yang lain berbicara. Baiklah, kompetensi kelulusannya diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti acara pada hari ini, Bapak dan Ibu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan isi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saya mempunyai pertanyaan pemantik buat Bapak dan Ibu. Pertanyaannya seperti ini, setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju, oke. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Iya, setuju. Sebelum saya masuk ke dalam guru penggerak, saya juga sependapat dengan Bapak dan Ibu. Saya setuju bahwa penghargaan dan hukuman itulah yang bisa mendisiplinkan siswa-siswa kita, murid-murid kita, Bapak dan Ibu. Baik, kita masuk ke pemahaman yang pertama agar bisa menjawab pertanyaan pemantik kita tadi ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya punya yang namanya kita membuat perubahan paradigma Bapak Ibu. Bapak Ibu punya teman di sampingnya ya. Posisikan diri Anda sebagai A dan B, A dan B, A dan B, A dan B, A dan B ya Bapak Ibu ya. Sobek secari kertas Bapak Ibu. Bapak Ibu sobek secari kertas, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu, misalnya apa kalung berlian atau emas permata atau apalah, silakan Bapak Ibu tulis ya. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam Bapak Ibu, salah satu aja, yang B aja ya, yang B aja, yang B aja, yang B saja. Tulis suatu benda yang paling berharga lah buat Bapak dan Ibu, emas lah atau apa ya, berlian atau apa, dan silakan digenggam oleh Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu tulis, silakan Bapak Ibu genggam apa yang Bapak Ibu berharga tadi itu ya. Kemudian nanti si A teman yang di samping Bapak dan Ibu itu berusaha membujuk, mengancam, merayu ya, menyuap, apa saja untuk membuka tangan Bapak Ibu. Dia membujukin Bapak dan Ibu untuk membuka yang berharga tadi ya. Coba sekarang nah ya, silakan Bapak Ibu genggam, dan si pasangan Bapak dan Ibu mulai membujuk, merayu ya, menyuap, apa terserah lah ya, mengancam. Nah ya, nah oke. Sekarang kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Coba Ibu Herli dulu. Bu Herli apa mau membuka tangannya Bu Herli? Oh, tidak mau. Bu Tati mau nggak membuka tangannya Bu Tati? Tidak mau. Bu Santi mau nggak membuka tangannya? Tidak mau. Oh, tidak mau juga. Bu Winda? Tidak mau karena ini sangat berharga. Oh, tidak mau karena itu sangat berharga. Baiklah. Nah, di sini ada perubahan, namanya perubahan paradigma. Jadi sesuatu itu ada pada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Keputusan terakhir itu ada pada diri kita. Kalau kita mau, pasti akan kita lakukan. Kalau kita tidak mau, sampai mati pun kita tidak akan pernah mau Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada ya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, pilihan.
Selama ini kita berpikir ilusinya seperti ini, guru bisa mengontrol murid. Ya Bapak Ibu ya, guru bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif juga bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak Bapak dan Ibu. Anak-anak itu walaupun masih kecil, dia masih punya haknya. Dia kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Oh, setelah kita hukum 1-2 hari dia nurut, kemudian besok harinya lagi, apakah dia akan menurut? Dia akan kembali ke keyakinannya sendiri, kepilihannya masih kepilihan utama dalam dirinya. Saya tidak mau melakukannya, pasti diulangin lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di stimulus respon yang kita jalani selama ini, bahwa kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Oh, ternyata di teori kontrol Bapak dan Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami orang lain, bukan kita yang memaksakan diri untuk orang lain berpandangan sama terhadap kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan di stimulus respon. Ya, selama ini kita seperti itu ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Oh, ternyata kalau di teori pilihan atau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Ada anak nakal itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Oh, dia tidak mau masuk pelajaran, apa sebenarnya yang terjadi? Ataukah dia sedang ada masalah di keluarga? Misalnya dia sering tidak masuk sekolah, apakah orang tuanya keterbatasan biaya atau diajak misalnya ternyata dia diajak menginap di kebun, kita tidak tahu kan. Yang kita tahu dia berbuat salah dan kita marahi atau kita hukum, itu kita selama ini. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu di dalam pikiran kita selama ini, ya kan? Saya bisa mengontrol siswa saya, murid saya. Ternyata di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak dan Ibu. Semuanya kembali kepada anak itu lagi, kepada murid-murid kita itu lagi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Nah, pada saat gagal saya maksa ini. Harus kudu datang, harus tepat waktu, harus piket, harus pokoknya. Nah, itu selama ini yang terjadi pada kita, stimulus respon kita. Oh, ternyata di teori kontrol berbeda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mencari solusi. Itu yang ada di teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya kalau kita selama ini menang atau kalah. Oh, kita harus menang dari siswa kita. Jangan sampai siswa kita yang menang. Kita harus menguasai siswa kita. Nah, itu selama ini yang kita jalani ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau di teori kontrol atau teori pilihan, itu model berpikirnya menang dan menang. Siswa menang, kita pun menang. Itu yang dicari Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita berbicara tentang disiplin. Nah, tentu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu berasal dari kata disciplina ya, dari bahasa Latin. Arti disiplin itu sebenarnya adalah belajar Bapak dan Ibu. Tetapi makna disiplin itu berubah. Di budaya kita berubah. Disiplin itu apa? Paksaan. Benar atau tidak? Harus disiplin. Disiplin itu paksaan Bapak Ibu. Bukan lahir dari dalam diri siswa. Bukan siswa diajak belajar untuk mendisiplinkan dirinya, bukan. Disiplin itu sudah bergeser ya, menjadi sebuah paksaan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dan selanjutnya, dengan mengaitkan setiap perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing, Bapak Ibu. Seperti yang telah saya katakan tadi, anak nakal itu pasti ada tujuannya. Apakah dia sedang membutuhkan kasih sayang atau dia sedang butuh perhatian kita? Nah, kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus mencari tahu. Sebagai guru kita harus mencari tahu apa tujuannya si siswa itu berbuat
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu dalam diri siswa itu, bukan dari ekstrinsiknya, bukan dari luarnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu ya, itu yang digadang-gadangkan oleh pemerintah saat ini ya. Kemudian kita belajar tahap kedua. Tahap keduanya itu adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya sudah yakin kalau motivasi, hukuman, dan penghargaan itu sudah sering Bapak Ibu dengar ya. Tapi restitusi udah pernah dengar belum Bapak Ibu? Banyak yang belum tahu tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ke yang pertama dulu, tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Ada yang dari luar, ada eksternal dan internal. Eksternal dan internal Bapak Ibu ya. Eksternal itu dari luar, yaitu yang kita lakukan selama ini, hukuman, mengharapkan imbalan. Nah itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, motivasi dari luar anak. Nah sedangkan motivasi internal itu berasal dalam diri anak itu Bapak Ibu ya, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah itulah sebenarnya yang menjadi tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu. Nah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Misalkan anak tidak lagi harus dipaksa untuk sholat. Dia sudah tahu, oh kalau jam segini ini aku mestinya seharusnya sudah harus sholat nih. Nah, itu ya maksudnya. Jadi dia sudah memerdekakan dirinya sendiri. Tidak perlu diperintah lagi, oh ini jamnya aku mandi, oh ini jamnya aku sekolah. Nah itu ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya apa itu hukuman dan konsekuensi? Sama nggak Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi itu menurut Bapak dan Ibu sama atau tidak? Sama. Ibu Titi, sama atau tidak? Konsekuensi dan hukuman itu apakah sama menurut Ibu? Hampir sama ya, hampir sama. Hukuman dan konsekuensi. Coba saya tanya seperti ini. Ada tindakan guru itu konsekuensi atau hukuman ya? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Baik, di sini bukan mencari salah dan benar ya, tapi jawabannya itu adalah konsekuensi Bapak dan Ibu. Kenapa konsekuensi? Karena itu pelajaran PJOK. Biasanya pelajaran PJOK itu awalnya apa? Pemanasan Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman yang tadi laude berlari, ya si anak yang telat ini tadi lari itu karena dia sudah telat, dia lari belakangan Bapak dan Ibu. Teman-temannya sudah lari terlebih dahulu.
Nah, ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Kalau di hukuman, sesuatu yang terjadi itu harus menyakitkan, ya, baik itu kata-kata, perbuatan kita itu harus menyakitkan, biar ada efek jerahnya. Kalau hukumannya tidak menyakitkan, tidak akan membuat efek jerah. Semakin sakit, semakin jerah. Itu yang kita yakini selama ini, ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi seperti tadi. Oh, di PJOK teman-temannya sudah berlari, oh anak yang telat juga harus berlari, sama seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian kalau di hukuman membuat anak sakit, ya, sakit fisik, sakit mental, ya. Kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, Bapak dan Ibu ya. Yang dilakukan itu adalah membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu konsekuensi. Kemudian kalau di hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dia jadi benci dengan disiplin karena apa? Dihukum, menjadi disiplin. Nah, ya. Kalau di konsekuensi, di situ ada namanya stimulus tanggapan, Bapak dan Ibu. Tidak terlalu berat seperti yang namanya hukuman. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iyalah, kalau disuruh, nak, kamu tidak memakai sepatu hitam seharian, tidak boleh bersepatu, ya dia pergi terinjak beling, terinjak apa, nanti kan menyakiti diri sendirinya atau tidak? Menyakiti, ya kan? Sedangkan kalau di konsekuensi, konsep diri yang lebih baik, gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau semakin sering kita menghukum anak, yang akan terjadi apa? Dia bohong. Kabar dia buat PR ya, buat Bu, tapi tinggal di rumah. Iya kan? Padahal sebenarnya tidak buat, karena apa? Takut dihukum, ya. Apa efeknya? Membuat anak jadi pembohong, Bapak Ibu, ya. Kalau konsekuensi itu anak sampai kemana kita tadi ya? Belajar menyebutkan, ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia belajar untuk mematuhi peraturannya. Kemudian yang terakhir, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah yang ada, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu yang dirasakan oleh murid. Nah, sedangkan di konsekuensi, kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, itu kalau di konsekuensi. Tapi konsekuensi memang jauh lebih baik daripada hukuman, ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke restitusi. Tadi ada yang belum pernah dengar apa itu restitusi, ya Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid mencoba mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di situ kalau restitusi itu dialog, Bapak Ibu ya, dialog antara kita dengan siswa, mengajak siswa untuk berpikir. Misalkan dia berbuat salah, kemarin saya ada membuat sebuah video tentang restitusi, sebenarnya mau saya tampilkan di slide hari ini, tapi karena mati lampu jadi saya ceritakan saja ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu kemarin ada kesalahan, si Rizkia dengan si Naila kemarin bertengkar karena ternyata si Naila menyembunyikan tasnya si Rizkia marah nih Bapak dan Ibu, si Naila dijambak sampai jilbabnya sobek. Nah, kemudian saya mencoba melakukan yang namanya segitiga restitusi. Saya panggil satu persatu anaknya. Di sana di dialog yang terjadi itu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Yang kita cari adalah solusi. Nah, itu adalah restitusi Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, Bapak dan Ibu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa tindakan itu? Karena apa tindakan itu terjadi? Ya. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
Solusi apa yang diharapkan? Dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, tidak diasingkan terlebih dahulu, tidak dihukum-hukum, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kita berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sekarang bentuknya adalah keyakinan kelas? Sekarang yang terbaru itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, bukan lagi peraturan kelas. Kalau selama ini peraturan kelas ya, kalau sekarang itu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk motivasi intrinsik Bapak Ibu ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kita di sini untuk bagaimana caranya untuk memotivasi intrinsik anak, memotivasi dalam diri anak. Salah satunya dengan apa? Membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Ya, di sini sebenarnya ada slide-nya perbedaan ya. Kalau kesepakatan peraturan kelas itu biasanya datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan. Nah, itu namanya apa? Peraturan kelas Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau kesepakatan kelas bunyinya seperti ini. Kami, guru dan murid saling menyayangi. Jadi dalam satu poin itu saling menyayangi. Oh, berarti dia tidak boleh menyakiti yang lain. Ya Bapak Ibu, saling menghormati, tidak boleh mengganggu teman. Sudah masuk semua dalam satu poin. Dan kata-kata yang dipakai itu adalah kata-kata yang positif Bapak dan Ibu. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, di sini masuk Bu, mencakup kalau ada PR dikerjakan, tugas dari guru dikerjakan. Nah, di situ mencakup semua dari satu kata positif yang ada di kesepakatan kelas. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini menghargai teman, sayang dengan teman, ada semuanya mencakup. Dalam 3 kesepakatan kelas ini sudah bisa mencakup seluruh tindakan yang dilakukan siswa di dalam kelas Bapak dan Ibu dengan kata-kata yang positif. Apalagi misalnya jika Ibu kreatif, Ibu buat kesepakatan kelas, kemudian semua anak menandatangani kesepakatan kelas itu, ditempel di dinding kelas. Misalnya, setiap hari misalnya Bapak dan Ibu memberikan kesempatan si A, si B, si C secara bergiliran untuk membaca kesepakatan kelasnya, mengingatkan kembali kepada anak-anak apa kesepakatan kelas kita. Nah, apabila terjadi sesuatu kenakalan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apakah tindakannya sudah sama dengan keyakinan kelasnya sudah ditandatanganinya? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Selanjutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk hidup Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan kekuasaan, penguasaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol kita selama ini ada di mana? Coba kita lihat dulu. Pertama itu posisi penghukum. Kalau perbuatan gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, mencaci maki. Nah, itu kalau di hukuman tindakan gurunya. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan selalu mengatakan seharusnya ibu kecewa nak, seharusnya kamu tidak seperti itu nak, ya, nanti ibu kena marah ibu kepala sekolah nak. Nah, itu sebagai posisi kita berarti di pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman biasanya guru akan membuat anak-anak membuat alasan untuk murid-muridnya, ya, ayolah nak kerjakan nak, nah gitu ya. Nadanya ya seperti dengan teman sendiri, ya. Kemudian kalau pemantau, menghukum, menghitung dan mengukur, ya. Sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan? Ini sudah kesalahan yang keberapa nak? Nah, itu posisi pengukur. Biasanya posisi pengukur ini bergandengan sekali dengan posisi
penghukum ya. Kemudian ada yang namanya posisi manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, disitulah manajer itu masuk ke yang namanya restitusi tadi, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kalau guru, kata-kata gurunya ya, hasil dari penghukuman itu apa? Membentak dan menyakiti orang lain itu membuat anak itu menjadi apa tadi Bu? Pak, menjadi suka berbohong ya. Kalau membuat rasa bersalah, jadi anak itu juga hampir sama ya. Anak akan berusaha menyangkal dan berbohong, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, hasilnya akan seperti apa? Anak akan merasa ketergantungan, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau pemantau, anak akan menyesuaikan diri. Kalau kita pantau, anak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kalau kita ada pantau, mereka akan melakukan sesuka hati mereka. Nah, kalau di posisi manajer itu menguatkan pribadi anak. Nah, seperti kemarin saya melakukan juga restitusi dengan si Ricky. Kemarin tahu kan masalah yang dilakukan Ricky ya Bapak Ibu ya, membakar dan mengotori sekolah kemarin ya. Pada saat saya melakukan dialog restitusi, dia mengakui apa yang diperbuatnya. Apapun yang diperbuatnya diakui di depan saya. Kenapa? Karena dia tidak merasa takut. Dia bisa mencurahkan apa sebenarnya yang dia kerjakan, apa yang tidak dia kerjakan, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dengan seperti apa menstabilkan identitas? Setiap kita berbicara seperti ini dengan anak-anak. Nah, setiap orang pernah berbuat salah. Ibu pun pernah berbuat salah. Jadi dia merasa setara dengan kita. Oh iya, ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita buat dia merasa nyaman terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya validasi kebutuhan. Kamu punya alasan. Nah, kita tanyain dulu alasannya. Kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya karena, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita sangkutkan dengan yang namanya keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati. Pertanyaannya misalnya, apakah perbuatanmu itu sudah sesuai nak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat misalnya ya. Pasti dia akan menjawab dengan sendirinya, dengan tulusnya dia menjawab, tidak, pasti tidak Bu. Bagaimana caranya? Seperti kemarin dialog saya dengan si Rizkia. Salah nggak Ki? Perbuatanmu salah Bu. Terus gimana caranya Ki untuk menebus rasa bersalah itu? Kan jaket jilbabnya si Naila sobek nih Ki. Nah, mencari solusi, disuruh si anak itu berpikir bagaimana dia menebus sesuatu yang sudah dia lakukan. Oh, saya akan berusaha menjahitnya Bu. Nanti saya akan bawa pulang. Saya akan menjahit jilbab Naila bersama ibu saya di rumah. Nah, itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita hampir sampai ke akhir ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada video yang sebenarnya ingin saya pertontonkan ya, tapi ternyata tidak memungkinkan karena mati lampu. Jadi kita masuk ke kesimpulan aja Bapak dan Ibu ya. Disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu kita menyadari dulu makna dari disiplin itu apa. Oh, disiplin itu ternyata adalah belajar Bapak dan Ibu, bukan peraturan yang harus dilakukan oleh siswa Bapak dan Ibu ya. Kemudian dari sana akan menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Dan di sini kita semua harus melihat dulu apa sebenarnya perilaku itu memiliki tujuan apa dari anak itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terjadilah yang namanya teori motivasi tadi ya. Selanjutnya kita
melihat posisi kontrol kita dulu. Kita perbaiki posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita yang terbaik sebagai guru adalah posisi manajer, Bapak dan Ibu ya, agar kita dapat melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ya, kita harus menempatkan diri kita dulu sebagai manajer, dan kita kembalikan lagi bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan, Bapak dan Ibu, dan siswa itu memiliki 5 kebutuhan. Kebutuhan apa yang sebenarnya diharapkan oleh siswa itu dengan bentuk kenakalan mungkin yang dilakukan oleh siswa itu, dan kita tidak bisa, Bapak Ibu, menuntut siswa itu untuk pintar dalam segala hal. Dari pelajaran matematika sampai pelajaran SBDP harus 80 semua nilainya, tidak bisa, Bapak dan Ibu. Kita saja yang sudah kuliah, yang sudah menjadi guru, pasti memiliki kekurangan kita, pasti ada celahnya. Ibu Putri pintar, pintar IT, pintar agama karena basic dia, matematika. Ternyata pada saat dilibatkan dia dalam pelajaran bahasa Indonesia, ternyata Ibu Putri tidak terlalu bisa bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu kita sadari dulu dalam diri kita bahwa anak itu mempunyai keterbatasan yang sama dengan kita, Bapak dan Ibu. Fungsi kita itu kalau di dalam Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai petani, Bapak dan Ibu. Kita menyiapkan ladang, kita menyiapkan pupuk, kita menyiram tanaman itu. Kemudian siswa itu sebagai apa? Sebagai bibitnya, Bapak Ibu. Misalnya itu bibit jagung, kita tanam bibit itu di ladang, di tempat ternyaman yang sudah kita siapkan. Kita kasih pupuk pelajaran, kita kasih disiram dengan air agar dia tumbuh dengan sempurna. Masalah dia bisa tumbuh dengan subur atau dia terlambat pertumbuhannya, atau bisa misalnya tumbuhannya kerdil. Nah, itu bukan kapasitas kita, Bapak dan Ibu. Kapasitas kita hanya memberikan ilmu kepada siswa kita, memberikan tempat yang nyaman, memberikan tempat untuk dia mendapatkan pengalaman yang akan berguna bagi kehidupannya kelak, Bapak dan Ibu. Bukan kita, kalau seandainya dia sudah tidak nyaman berada di sekolah karena selalu dihukum, karena selalu dicaci maki, di mana lagi tempat dia akan mencari pengalaman yang berharga untuk masa depannya, Bapak dan Ibu. Baik. Sampai di sini apakah sudah paham semua, mengerti semua tentang pembahasan kita hari ini, Bapak dan Ibu? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Baik, Ibu Santi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sita. Saya mengajar di kelas 4. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai segitiga restitusi tadi. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki anak yang bisa dibilang super nakal gitu, Bu ya. Apakah untuk murid namanya itu bisa dibilang Didi, Bu ya? Apakah untuk murid seperti Didi ini cocok menerapkan segitiga restitusi? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Apakah segitiga restitusi itu bisa dipakai untuk anak yang super nakal, yang sudah mendapat predikat anak super nakal di sekolah kita ya, Bapak Ibu ya? Baik, program yang namanya program yang digalakkan oleh pemerintah itu pasti sudah sebelum dipatenkan itu pasti sudah mengalami yang namanya uji coba, Bapak Ibu ya. Sudah diuji coba, sudah dipatenkan terlebih dahulu, diuji coba dengan berbagai wilayah dan daerah, dan setelah dirasa memang itu memang ada, memang cocok, baru dipatenkan menjadi sebuah peraturan, Bapak Ibu ya. Nah, di segitiga restitusi semuanya berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk kita berikan solusi segitiga restitusi. Untuk apa ya? Kalau seperti Didi kan sudah kelas 5 ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 dia sudah mengalami sesuatu yang buruk ya. Mungkin luka-luka di dalam tubuh, di dalam hatinya itu sudah terlalu banyak.
Jadi tidak mungkin kita hanya dengan 1, 2, 3 kali restitusi kita bisa merubah seorang Didi menjadi anak yang pintar. Tapi kita tidak bisa berpikir ke belakang. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Masih ada kelas 5 dan kelas 6. Kita rubah di kelas 6. Kita atur gimana? Kita coba 1 tahun menggunakan restitusi untuk seorang Didi. Apakah akan mengalami perubahan atau tidak? Tapi jika itu kembali lagi kepada kita, gurunya, Bapak dan Ibu. Dan semuanya harus kerjasama. Kalau hanya kelas 6 saja, gurunya saja, ternyata guru yang lain masih menghukum, ternyata guru yang lain masih mencaci maki, tidak berjalan, Bapak dan Ibu. Harus seluruh lingkup sekolah ini harus bekerja sama untuk menerapkan segitiga restitusi untuk seorang Didi. Nanti akan terlihat perubahan yang akan terjadi pada diri Didi. Itu Bapak, khusus untuk Ibu Santi. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Apa ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak, baiklah. Jika tidak, saya akan menutup diskusi kita hari ini dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Tadi karena awalnya saya berpantun, jadi terakhir saya pantunin juga Bapak dan Ibu ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan nanti menjadi kelas impian kita. Harapan kalian untuk di kelas ini bagaimana? Ya. Selama ini yang kalian tahu peraturan ya. Peraturan yang ada di kelas, jangan mencontek, jangan ribut ya. Nah, sekarang Ibu minta kita membuat kesepakatan di kelas kita. Ya. Kesepakatannya impian kalian apa di kelas ini? Ya, misalnya contohnya datang tepat waktu, ya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, kalian tuliskan di di rumah nanti bekerja sama. Ya, nanti akan terakhir kita akan yang sudah tanda tangani, ya. Peraturan di sekolahnya bagaimana, ya kan kalian tuliskan di kertas kalian, ya. Ada keluaran Didi lagi ya.
jelas di video kah? Mati yang Sudah Pak? Mau dua tulis kalau dua berarti dua kita. Satu aja. Poin terpentingnya adalah bilang kalau kita menjadi bersih dan rapi. Nah, berarti poinnya bersih dan rapi. Poin kita barang sedekah. Ayo kita lanjut. Oke. Kalian masing-masing ya.
Ini nanti kalau udah disepakati berarti tidak boleh lagi bilang. Oke, dan kita semua. Oke, surat impiannya adalah persahabatan dan jangan bertengkar. Oke, ini kelasnya menjadi rapi bersih. Oke, semoga kelas kami menjadi kelas yang paling sopan, ramah dan bersih. Oke, kebersihan. Oke, oke, belajar dengan giat. Nah, di sini kebersihan di sini kita bariskan ya, yang kebersihan semua, tidak membuat masalah. Oke, janji memiliki teman yang tidak tampak. Bersih dan rapi. Ya, kelompokan dulu ya. Coba ada yang bisa nggak kelompokin? Coba ibu minta bantuan dari Malaysia, kelompokan. Bisa kelompokinnya. Yang ini berarti tentang tidak bertengkar, yang ini kebersihan, ini giat belajar, ya, yang ini tidak memperkosa. Coba. Nah, ini udah ibu susun yang ini, nah. Ada itong video, di ba? Lain lagi loh. Nah, coba silakan Sandi susun. Nah, itu poinnya tidak menyakiti, yang ini belajar kebersihan, yang ini sudah rapi, bersih. Oh, tadi. Ini. Nah, kemana yang baik, tahu kemana berarti? Nah, ini kita taruh kemana ini? Ya, oke, silakan dulu. Oke, ya. Nah, berarti di sini ada 4 poin yang telah kita dapatkan. Ya, yang pertama itu tentang persahabatan. Ya, tentang persahabatan berarti masuknya ke
nasi jadi mau sekolah dikit ya. Kemudian yang ketiga poinnya adalah belajar dengan bijak, sabar, menjalankan ilmu dengan Pak Guru. Berarti ini poinnya tanggung jawab, ya. Terakhir itu tidak membuat masalah apa namanya kerjakan PR sama ya. Poinnya itu masuk ke kerjasama, ya.